Cari rumah mewah, tapi nggak harus cash keras. Ada nggak sih? Ada. Di sini kamu punya beberapa cara pembayaran. Yuk kita coba review rumahnya seperti apa. Kamu bisa beli rumah di sini tidak hanya dengan cash keras, melainkan kamu bisa dengan cash tempo. Dan ini komplek klaster yang gerbangnya pun sudah jadi. Di bagian kiri ini gerbangnya sudah jadi ya. Dan gate-nya ini arah kiri untuk masuk dan arah kanan untuk keluar itu pun sudah jadi. Serta jalan kompleknya ini sudah jadi 9 meter teman-teman. Jadi untuk akses 3 mobil itu enak banget. Dan total ini akan dibangun 34 unit rumah dan sudah terjual 15 unit. Sekarang kita mau lihat dulu nih, sebelum kita masuk ke rumahnya, kita pengen lihat dulu kira-kira kompleknya, kawasannya seperti apa. Dan ini sudah pakai lampu solar panel ya. Ini sudah pakai energi dari sinar matahari. Serta untuk kompleknya sudah pakai listrik tanam. Nah, untuk struktur bangunannya, untuk fondasinya ini sudah pakai minipel teman-teman. Dan ini adalah rumah yang lagi mau dibangun ya. Dan ini strukturnya itu pakai fondasi minipel. Kalau kita asumsikan satu minipel itu 6 meter, ini satu titik itu masuk 4 minipel. Jadi fondasinya masuk sekitar 24 meter teman-teman. Jadi untuk kamu yang takut nih, kalau saya beli rumah di tanah gambut gimana? Tenang, di komplek ini namanya rumah mewah ya. Pasti maunya dari struktur saja kita mau yang sudah eksklusif banget. Dan ini semua lagi dibangun, yang dibangun ini semua juga sudah terjual teman-teman. Nah sekarang daripada kita penasaran rumahnya seperti apa, mendingan kita langsung lihat ke dalam isi rumahnya seperti apa. Nah untuk bagian depan sudah ada dengan area tamannya ya di bagian sini. Dan teman-teman lihat kalau dari jalan utama sampai ke rumahnya ini masih ada leveling 2 anak tangga nih. Dan ini cukup tinggi ya untuk masuk ke pintu utama. Nah sebelum kita review untuk pintu utama, kita lihat di area carportnya teman-teman. Carport ini luas, ini bisa parkir untuk 2 mobil. Dan sudah dapat dengan kanopi beton ya yang sudah connect di bagian sini. Dan ini sudah pakai keramik semua ya. Dan ini di carportnya keramik, di leveling anak tangganya sebelum masuk ke pintu utamanya sudah pakai keramik juga. Nah sekarang kita lihat di pintu utamanya nih. Jadi ini pintu utamanya sudah pakai smart door lock. Dan di smart door lock-nya ini sudah punya dengan kameranya di bagian sini. Nah yuk kameramen yuk coba dekat sedikit. Nah ini sudah dapat dengan kameranya ya. Jadi ini bukan pakai smart door lock yang biasa. Nah please verify first katanya kan. Nah sekarang kita lihat di area dalam. Nah ini adalah area ruang tamu ya. Jadi ini connect langsung area ruang tamu ini bisa untuk beberapa orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Jadi area ruang tamu ini kamu bisa konsepkan di bagian sini. Dan sekali lagi ini rumah contoh teman-teman. Jadi kita bisa beli kosongan dan ini bisa beli untuk rumah contohnya. Dan rumah contoh ini juga dijual ya teman-teman ya. Nanti detailnya ada di deskripsi. Dan ini sudah pakai lampu hias. Standarnya tidak pakai lampu hias, tapi ini kamu bisa kembangin sesuai dengan selera kamu lampu hias seperti ini. Dan ini adalah powder room. Jadi aslinya ini adalah pintu kamuflase. Nggak bisa nampak. Tapi kalau kita lihat, kita buka, ini adalah powder room ya. Jadi ini bisa jadi toilet untuk tamu ya. Nah sekarang ini adalah area utamanya teman-teman. Ini bisa jadi untuk area guest room juga, ruang tamu juga yang kedua ya. Atau ada keluarga datang bisa di sini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di area atas bisa jadi untuk family. Nah area ruang tamu yang kedua ini ya, kamu bisa desain untuk backdrop TV seperti ini dan sudah punya juga dengan ruang kontrol di bagian sini ya. Dan ruang kontrolnya ini untuk listrik, untuk ground tanknya sudah di bagian sini dan ini bisa jadi untuk area gudangnya. Sekarang kita lihat di area diningnya nih teman-teman. Nah ini area diningnya. Area diningnya berada di bagian tengah. Ini sudah pakai meja panjang ya, tapi ini selera. Kamu pakai round table juga bisa dan ini sudah ada void di bagian atas. Nah, sudah ada void di bagian atas dan ini cakep banget, teman-teman. Kalau di bagian belakang, ini ada jendela nih. Dan ini jendela sudah standar dari developer. Jadi sudah dapat jendela seperti ini dan ini pakai kaca yang tebal. Dan ini kedap suara, teman-teman. Dan ini juga plafonnya cukup tinggi ya. Dan ini sudah ada variasi-variasinya. Dan ini wall panel ya. Ini semua adalah interior, jadi bukan standar kosongan. Jadi kalau kamu mau wall panel seperti ini juga bisa request ke developer. Nah ini adalah kitchen set bersihnya ya. Jadi ini pantry bersihnya, dapur bersihnya. Kamu bisa bangun dapur letter U seperti ini nih, cakep banget ya.
Jadi ini kabinet kalau kamu kasih desain warna putih, wah ini terasa mewah banget dan tidak membosankan ya teman-teman ya. Dan di bagian samping sini, ini ada area untuk kamar tidur pertama. Nah kalau di bagian sini, ini juga kamu bisa taruh nih. Kalau untuk rumah contoh, ini kasih untuk wine kesayangan kamu di sini. Nah ini untuk kamar tidur pertama, ini bisa desain untuk kamar tidur orang tua teman-teman. Jadi kamar tidur orang tua ini cakep banget di bagian depan, punya jendela gede di bagian depan ya. Dan ini bisa untuk wardrobe pakaian. Dan semua kamar tidur di bagian sini sudah punya dengan kamar mandi dalam. Termasuk kamar tidur pertama di sini. Nanti kita review di kamar tidur yang lain. Dan kamar tidur ini, kamar mandi dalamnya sudah ada standar sanitari seperti ini. Dan ini berlaku untuk semua rumah di kawasan sini. Nah sekarang kita lihat ya, ini salah satu yang paling aku suka, yaitu di area dapur kotornya. Jadi ini adalah dapur kotornya di bagian belakang ya. Ini sudah desain bisa seperti ini nih. Untuk area masak-masak, cuci-cuci bisa di bagian sini teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah area gudang teman-teman. Coba kita lihat area gudang, dan ini juga ada groundtingnya di bagian sini ya. Tadi di ruang kontrol di bawah tangga ada, di bagian sini juga ada. Jadi di rumah ini ada 2 groundting nih teman-teman. Kalau untuk kamu yang mau untuk isi air hujan atau air PDAM, karena orang Pontianak kan ada hujan kan, ini bisa di bagian sini. Dan ini adalah area tamannya teman-teman. Jadi area taman ini di rumah contoh itu jadikan kolam renang. Kamu juga bisa request kolam renang seperti ini. Dan kalau misalnya kamu keluarganya suka untuk berenang atau anakmu suka untuk berenang, kamu bisa request kolam renang seperti ini dan tidak harus ke kolam renang umum. Serta bisa request ada gazebo di bagian sini ya. Santai banget, sudah punya area biru-biru untuk kolam renang. Dan di bagian samping ini adalah lorong nih. Jadi lorong ini bisa untuk area penghijauannya, sudah punya dengan taman-taman mini di bagian samping. Jadi sudah punya dengan area hijau dan area birunya teman-teman. Nah di bagian samping ini sudah punya juga dengan tangga. Tangga kemana? Ini adalah tangga masuk ke service area, dan ini ke kamar ART. Jadi kalau misalnya kita ada ART gitu ya, mereka turunan itu dari sini ke dapur basah, dapur kotornya itu di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita keluar kota nih, ini bisa kamu tutup. Kamu tutup, kamu kunci. Jadi semua pintu untuk masuk ke ruang utama kamu kunci. Nah ART itu bisa masuk ke dapur basahnya di bagian sini, dapur kotornya, dan bisa langsung akses dari sini. Tapi kalau nanti ART misalnya mau keluar rumah gimana? Dia bisa dari pintu besi di samping ya, lorong di samping untuk ke luar. Jadi dia tidak masuk ke ruang utama kita, tapi dia masih punya bisa akses dapur. Di atas sudah punya kamar mandi ART dan sudah punya untuk kamar ART. Nah sekarang kita coba lihat di lantai 2-nya seperti apa. Nah ini untuk lantai 2 nih, kita naik ya. Jadi ini sudah pakai railing tangga stainless steel, dan ini pakai kaca yang tebal nih. Jadi ini bukan pakai tempered glass yang tipis ya, ini pakai tempered glass yang tebal. Dan kalau kita naik ya ke bagian atas ya, sebenarnya ini bisa jadi private family area. Jadi kalau kita tidak mau jadikan bagian bawah untuk area family, kita mau jadikan untuk area ruang tamu, di sini bisa jadikan untuk private family area. Dan di sini sudah langsung hadap ke area balkon ya teman-teman. Nanti balkon kita akan review di akhir nih. Sekarang kita mau review dulu di beberapa kamar tidur di lantai 2. Nah kita masuk ke kamar pertamanya dulu. Dan ini sebenarnya bagus banget. Kalau menurut saya ini cocok banget untuk kamu yang mau cari private area di lantai 2. Kenapa? Setiap kamar tidur sudah punya juga dengan kamar mandi dalam di lantai 2 untuk kamar tidur pertama. Interior seperti ini, pasti kasur di sini, dan di sini bisa jadi untuk backdrop TV-nya ya. Cakep banget, serta sudah dapat dengan lemarinya nih di bagian sini, dan ini sudah ada dengan kamar mandi dalamnya nih. Dan kamar mandi dalamnya, standar sanitarinya sudah seperti ini ya. Dan ini sudah kamu dapatkan langsung ketika kamu beli rumah di sini. Nah, sekarang kita lihat di kamar tidur kedua. Tapi sebelum masuk ke kamar tidur kedua, kita coba lihat nih. Di sini sudah punya jendela gede. Dan ini langsung void ke arah yang dining area tadi ya. Nah, teman-teman lihat, ini dining areanya sudah punya jendela banyak, di bagian depan sudah punya jendela juga ya. Dan ini bagus banget, voidnya cukup tinggi, dan ini pencahayaannya maksimal banget. Jadi kita tidak harus selalu buka lampu, terutama di siang hari. Di luarnya sudah pakai solar cell untuk lampu jalannya, di dalam rumahnya sudah punya kaca seperti ini untuk pencahayaannya. Nah, ini adalah kamar tidur kedua. Kamar tidur kedua ini punya ukuran yang kurang lebih sama dengan kamar tidur pertama ya. Dan ini sama banget, desainnya cakep, hanya selera saja ya. Kamu bisa bangun interior seperti ini, dan ada untuk jendela
di bagian samping ada 2 daun, dan ini di bagian sini sudah ada dengan lemarinya, serta sudah ada dengan kamar mandi dalam, dan ini sudah ada untuk skylightnya nih. Nah, di bagian atas sudah ada untuk skylightnya. Sekarang kita lihat di master bedroomnya yuk. Nah, ini untuk master bedroomnya nih teman-teman. Master bedroom sudah pasti ukurannya pasti lebih luas. Dan master bedroom ini sudah punya jendela gede di bagian depan, dan ini connect langsung ke area balkon nih. Nah, ini connect langsung ke area balkon. Sudah pakai lampu hias seperti ini. Kamu juga bisa desain kalau kamu mau pakai lampu hias seperti ini. Kamu tinggal request ke developer, nanti tinggal hitung-hitungan seperti apa. Dan untuk master bedroomnya teman-teman sudah punya juga dengan wardrobe pakaiannya. Dan ini punya ukuran lebih besar ya. Kamu bisa taruh untuk tas-tas koleksi kamu, pakaian-pakaian koleksi kamu yang eksklusif di bagian depan dan di bagian samping untuk pakaian-pakaian sehari-hari kamu. Dan ini sama teman-teman. Ini sudah punya dengan skylight. Jadi sudah ada pencahayaan langsung nih. Jadi untuk siang hari juga sama, tidak harus untuk selalu buka lampu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman, ini eksklusif banget. Ini sudah full keramik juga. Ini juga untuk apa? Wastafelnya ya, sudah punya kaca secakep ini ya untuk bagian master bedroomnya. Sekarang kita lihat di area yang paling aku suka, yaitu area balkon dari rumah ini. Yuk. Nah, ini ada satu yang lupa tadi nih. Jadi kita lihat nih di area servisnya dan di kamar ART-nya di bagian belakang. Jadi ini sebenarnya bisa untuk area servis. Jadi kalau kita lihat di bagian kiri ini ada tangga belakang ya. Di sini kita bisa kasih untuk tempat jemuran. Ini sudah ada kamar mandi untuk ART, dan ini adalah kamar tidur untuk ART. Nah, sekarang baru kita lihat di area bagian depannya seperti apa. Nah, ini ada area balkonnya, teman-teman. Kamu bisa kasih kursi juga di bagian sini ya, untuk santai. Nah, kenapa aku bilang ini eksklusif banget? Banyak sekali orang ketika bangun rumah, mereka tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Tapi developer ini perhatikan. Biasanya ini orang hanya pakai besi, orang cutting gitu ya, pasang di sini. Tapi ini enggak. Developer ini udah pakai kaca, dia potong. Supaya jadi desain seperti ini, supaya kalau dari depan itu tidak langsung nampak dengan tetangga. Kalau nanti di depan sudah bangun dengan unit yang sama, kan bisa sering lihat di area balkon. Tapi kalau di bagian sini, dikasih seperti ini, agak samar-samar, jadi tidak lihat. Dan di bagian sini, tadi yang seperti saya bilang ya, sudah connect langsung dengan area master bedroomnya nih. Jadi ini connect langsung, tapi kalau kamu nggak mau, namanya selera ya, kamu tinggal kasih batas di bagian sini ya. Jadi master bedroomnya di area sini, dan ini bisa langsung connect ke area tadi family areanya. Nah, ini yang master bedroomnya nih. Nah, cakep banget ya. Nah, sekarang bagaimana nih masalah pembayarannya dan bagaimana cara cash temponya? Kita coba lihat spesifiknya ya teman-teman ya. Sekarang kita ngomongin mengenai harga dan cara pembayarannya teman-teman. Ada harga yang standar tanpa interior dan tanpa perabot. Kamu bisa cash tempo sampai 24 bulan langsung cicil ke developer. So teman-teman, untuk kamu yang mau tahu lebih detail untuk rumah ini, teman-teman bisa baca di deskripsi. Dan follow untuk sosial media aku yang ada di kiri dan kanan ini, Instagram dan TikTok. Dan untuk WhatsApp-nya ada di bagian bawah ya, untuk kamu tanya lebih detail untuk rumah ini. Dan jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.